Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Haikal Bahtiar dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini untuk menjalankan tugas membuat video mata kuliah pengantar pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Nur Aisyah, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang diambil dari tugas 6 dengan judul Perkiraan Masyarakat ke Depan. Yang pertama, kecenderungan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, artinya secara umumnya, utuhnya, kebulatannya bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tapal batas administrasi negara. Dunia menjadi sama transparan serta saling ketergantungan antar bangsa. Menurut Emil Salim, terdapat 4 bidang kekuatan yang gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya, yaitu 1. Bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Yang kedua, bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Yang ketiga, bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional. Yang keempat, bidang pendidikan alam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Lalu selanjutnya B. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan iptek pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi. Dapat dipastikan bahwa perkembangan yang makin cepat itu masih akan berlanjut dalam abad ke-21 yang akan datang, dan demikian pula dengan limpahannya akan bersifat global. Dalam percepatan perkembangan iptek terdapat 3 landasan, yaitu 1. Landasan ontologis, ialah berupa pengalaman atau segenap wujud yang dijangkau alat indera. 2. Landasan epistemologis, merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 3. Landasan aksiologis, yaitu cara penggunaan iptek tersebut. Selanjutnya bagian C, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang paling luar biasa adalah yang berkaitan dengan kemajuan informasi dan komunikasi. Seperti yang telah dikemukakan, kemajuan ini telah mendorong perubahan masyarakat dan masyarakat industri ke masyarakat informasi. Bahkan merombak masyarakat Indonesia dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Proses komunikasi ini meliputi beberapa unsur, yaitu 1. Sumber pesan, 2. Penyandian, 3. Transmisi pesan, 4. Saluran, 5. Pembuku sandian, 6. Reaksi internal penerima, 7. Gangguan atau hambatan. Meskipun teknologi komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang cepat, namun belum merata pada semua negara. Alih-alih teknologi ke negara berkembang berjalan relatif lambat dan arus informasi didominasi oleh beberapa negara maju. Lalu bagian D, peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat, serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya, serta daya kritis yang semakin tinggi. Menurut Howsam ATA, terdapat 5 lingkaran konsentris dari titik tengah berturut-turut. 1. Profesi tertua, yang kedua profesi baru, yang ketiga pekerjaan segakui sebagai profesi, yang keempat semi profesional, yang kelima pekerjaan biasa yang tidak berusaha memperoleh status. Profesi sendiri adalah suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu, sedangkan profesionalisasi adalah proses pemantapan profesi sehingga memperoleh status yang melembaga sebagai profesional. Beberapa ciri-ciri vokasi khusus antara lain expertise, responsibility, dan corporateness. Kesimpulannya, masyarakat masa depan dengan kecenderungan globalisasi, utamanya dalam perkembangan iptek dan arus informasi yang makin dipercepat,
akan menjadi masyarakat yang menuntut kualitas layanan profesional yang optimal. Hal itu akan diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga profesional secara berencana dan sistematis, baik pada pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan. Semua ini tentu saja menuntut suatu kerjasama antar negara profesional yang semakin erat. Dengan demikian, kualitas hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat di masa depan akan lebih baik. Terima kasih, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.